Paralegal Justice Award, kita singkat saja PJA, dan sasarannya adalah kepala desa dan lurah yang berintegritas menyelesaikan permasalahan secara mediasi. Kami dari Kanwil Hukum Nusa Tenggara Timur bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Kupang menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Paralegal Justice Award, atau kegiatan ini kata lainnya itu juru damai penghargaan atau penganugerahan bagi kepala desa dan lurah seluruh Indonesia, kerjasama antara Kementerian Hukum Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, Mahkamah Agung, dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Dan tahun ini, tahun 2025, merupakan tahun ketiga penyelenggaraan Paralegal Justice Award, kita singkat saja PJA, dan sasarannya adalah kepala desa dan lurah yang berintegritas menyelesaikan permasalahan secara mediasi. Kita tahu bersama bahwa kepala desa dan lurah itu sebagai garda terdepan penyelesaian konflik atau masalah hukum di tengah masyarakat, sehingga mereka yang hadir ini yang diundang adalah kepala desa dan lurah yang ada di Kabupaten Kupang sebanyak 50 orang. Dan dengan mediasi ini diharapkan mempermudah kegiatan mediasi ini mempermudah masyarakat untuk memperoleh akses keadilan dari desa dan kelurahan, dan di desa kelurahan akan dibentuk pos bantuan hukum, memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi hukum maupun konsultasi hukum dan penyelesaian konflik secara mediasi melibatkan lembaga terkait ataupun tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, sehingga asas keadilan itu terbuka luas bagi masyarakat desa maupun kelurahan. Apa pentingnya PJA? Ya, pentingnya PJA ini artinya penganugerahan bagi kepala desa dan lurah yang berintegritas untuk menyelesaikan masalah konflik di tengah masyarakat. Mereka akan mengikuti sejumlah seleksi di tingkat daerah, tingkat provinsi, dan juga di tingkat pusat, sehingga mereka nanti setelah lulus akan diberikan pelatihan paralegal, dan nanti akan diuji lagi untuk mendapatkan penganugerahan Paralegal Justice Award tadi, khusus bagi kepala desa dan lurah seluruh Indonesia. Kami berharap dari pemerintah Kabupaten Kupang yang sudah mengundang 50 kepala desa dan lurah yang sudah hadir langsung tanpa diwakili, kami berharap dalam kegiatan ini dapat mendorong kepala desa dan para lurah untuk mendaftar, dan juga bagi kepala desa dan lurah di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur ikut berpartisipasi untuk mendaftar pada laman pja.bphn.go.id, dan pendaftarannya akan ditutup pada tanggal 27 Maret tahun 2025. Di NTT sudah berapa kabupaten kota yang? Baik, di NTT sendiri sampai dengan hari ini yang mendaftar itu baru 22 kepala desa dan lurah, dan kami berharap melalui momen-momen seperti ini sosialisasi bisa mendorong lagi kepala desa dan lurah yang ada di NTT untuk mendaftar seleksi PJA atau Paralegal Justice Award ini. Dengan kegiatan seperti ini, mungkin ibu mereka turun ke lokasi atau tidak? Hanya sekedar di... Iya, ini untuk di kegiatan di lapangan ini sudah yang kedua kali kami laksanakan. Yang pertama itu di kantor Kecamatan Alak melibatkan 20 lurah, dan hari ini di Kabupaten Kupang melibatkan 50 kades lurah untuk hadir secara langsung, dan juga kades lurah se-NTT yang tadi bergabung sosialisasi metode virtual. Yang lolos aktualisasi diundang ke Jakarta untuk penganugerahan. Tapi kalau ya, setelah sosialisasi kami berharap para peserta yang hadir maupun mengikuti yang hadir secara daring maupun secara luring dapat mendaftarkan diri. Setelah mereka tahu syarat-syarat dan lain sebagainya, mereka dapat memantik motivasi atau semangat mereka untuk ikut mengikuti seleksi juru damai bagi kepala desa lurah ini. SK lurah, SK pengangkatan sebagai kades atau lurah, PDF.
terus surat perintah atau surat tugas dari camat, itu file PDF. Nah, ini yang penting juga. SK Posbanku, SK penunjukan paralegal, dan ruangan mediasi. Itu kan, yang jelas mereka akan mendapatkan penghargaan Paralegal Justice Award, entah diundang ke Jakarta ataupun bisa mengikuti penganugerahan secara daring. Ya, siap. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu yang lolos aktualisasi diundang ke Jakarta untuk penganugerahan. Tapi kalau dana tidak mendukung, bisa mengikuti penganugerahan secara daring. Dan kita mendukung instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran. Di sini pasti Bapak Kades, Bapak Lurah juga sudah mengerti. Lanjut, sekarang kita masuk di tutorial sudah. Ini yang paling penting, saya rasa tadi pengantar singkat. Sekarang kita di tutorial materi yang sudah dibagikan. Itu pertama, kalau bisa simulasi sekalian dengan HP atau dengan laptop lebih bagus lagi. Yang pertama masuk di pja.bphn.go.id atau https, ada di teks itu, terlalu panjang juga. Masuk di situ, terus di situ ada pilihan daftar sekarang. Kita simulasi saja Bapak Ibu, tidak apa-apa. Karena ini data yang dalam ini aplikasi ini dia bisa update data. Jadi kita coba simulasi saja, kasih masuk data Bapak Ibu Kades seperti biasa. Karena dia sistemnya kalau sudah dokumen sudah lengkap, dia baru bisa tersimpan. Tapi kalau dokumen belum ada, kita bisa tersimpan. Tapi kalau dokumen belum ada, kita simulasi saja bisa. Ya, masuk di pja.bphn.id, pilih daftar sekarang. Habis itu ada syarat wajib. Syarat wajib di situ yang pertama alamat email aktif. Alamat email aktif. Nanti kalau sudah ada, ketong bantu ya. Asal apa dong kalau mau sampai sore, ketong bahas. Yang data wajib itu alamat email aktif. Coba Bapak Ibu dong simulasi memang nama lengkap dan gelar. Terus nomor HP, jabatan, provinsi, isi sendiri, kabupaten, kecamatan,